Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Masih sehat kan? Semangat? Semangat, Bu. Masih Bu. Sehat, Bu. Iya, kalau semangat ibu mau kita hari ini bernyanyi dahulu sebelum kita memulai pelajaran. Tahu lagunya? Kalau kau suka hati tepuk tangan, tahu kan? Tahu, Bu. Nah, ayo kita nyanyinya dengan semangat ya. Ini liriknya ibu ganti sedikit ya. Ayo, apa kabar anak-anak semua? Apa kabar anak-anak semua? Baik. Semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan juga saudaramu. Amin. Belajarlah giat semangat. Semangat. Belajarlah giat semangat. Semangat. Semangat, semangat tuntut ilmu, Semangat. semangat belajar. Belajarlah giat semangat. Semangat. Ya, Ore. beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, ore, Bu. Nah, untuk selanjutnya, ketua kelas ada? Hadir ketua kelas? Ada, Coba Bu. pimpin dulu kelas sebelum kita memulai pelajaran kita ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya bizikrillah warzuqna Doa selesai. Pada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita harus membaca surah ya. Surah hari ini kita membaca surah Al-Qari'ah. Semuanya harus membaca, kita ikuti ya, Nak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ayo, baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah Mal Qari'ah Ma adraka mal Qari'ah Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu al-'ainil manfus Fa'amma man thaqulat mawazinu Fahuwa fi radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Ya, setelah membaca surah Al-Qari'ah tadi, insya Allah menambah keimanan dan motivasi kita untuk selalu membaca Al-Quran. Ya, Nana? Amin. Amin. Ya, selanjutnya, nah, Ibu mau memberikan soal pretest terlebih dahulu sebelum kita memasuki pelajaran inti. Yang tahu angkat tangannya ya, Nak. Ya, Bu. Soal yang pertama, siapa yang masih ingat isi dari rukun iman? Ayo. Saya, Bu. Iya. Kira-kira ada berapa rukun iman? Ayo sebutkan isi 6, dari Bu. rukun iman. Coba, siapa yang bisa?
Ya Bu, Ika Bu. Ya, silakan Bu Ika. Apa itu isi rukun iman? Rukun iman ada 6. 1, beriman kepada Allah. 2, beriman kepada malaikat. 3, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. 4, beriman kepada kitab-kitab Allah. 5, beriman kepada hari kiamat. 6, beriman kepada qada dan qadar, Bu. Iya, benar itu. Benar? Bu. Biar Ya, Bu. ya. Selanjutnya, sebutkan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu, Nak? Siapa? Saya Bu, Oh, siapa itu? Ya, silakan Bu ini Hartini. Bu, ya. Yang pertama Jabur, kemudian Ya, Taurat, kemudian Injil, kemudian Al-Quran Bu. iya bagus sekali ya Bu Hartini. Soal selanjutnya, bagaimana cara kamu mengimani kitab-kitab Allah? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya, Nak. Ada Saya yang Bu, bisa? saya Ya, Bu. silakan Bu Arahmi. Mikrofonnya Bu Arahmi, tidak dengar suaranya. Ya, saya Bu. Iya, coba Dengan bisa diulang. oh ya, saya menjawabnya gini Bu, dengan selalu membaca Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup Bu. Iya, luar biasa jawabannya. Beri tepuk tangan dulu buat teman-teman kita yang sudah menjawabnya. Ya, terima kasih ya buat anak-anak ibu yang sudah menjawab soal pretest tadi. Nah, kita lanjutkan. Materi kita pada hari ini yaitu berjudul Iman kepada Kitab-Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu siswa dapat meyakini adanya kitab-kitab suci Allah, siswa dapat memiliki sikap peduli kepada orang lain dengan saling menasehati, siswa dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah, siswa dapat mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada satu video yang akan Ibu tampilkan. Silahkan kamu amati dan nanti akan kamu ambil hikmah dari video yang kita saksikan. Kedengaran suaranya, Nak? Tidak Bu. Kedengaran Bu. Sudah dengar suara videonya? Enggak, Bu. Masih gambar, Bu. Ya, sekarang Ibu mau bertanya, apa hikmah yang dapat kalian ambil setelah melihat video tersebut? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Ayo, silakan angkat tangannya, Nak. Siapa yang bisa? Ibu mau kelas Ibu ini aktif, ya. Jangan takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Ya Bu, Ya, saya Bu. iya, baik. Bu Sumarni. Dari gambar itu Bu, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Itu Bu. Iya, bagus. Ada komentar yang lain? Ada pendapat yang lain? Hanya Bu Sumarni saja yang bisa memberikan pendapatnya.
Udah, Bu. Iya, silakan Pak Julfikar. Bu, walaupun kita ada di video itu, Bu, walaupun anak itu ada kekurangan, tapi dia tetap mampu menghafal Quran. Iya, beri tepuk tangan dulu buat teman-teman kita yang sudah menjawabnya. Ya, harus seperti itu ya. Kita harus berani mengungkapkan pendapat kita masing-masing ya. Ya, hikmahnya tadi tidak ada kata untuk tidak bisa belajar ya. Walaupun kita lihat di video tersebut, dia diberi Allah kekurangan, tapi ia tetap membaca Al-Quran, bahkan menghafalnya. Itu sebagai motivasi kita yang dikasih Allah, masih fisik yang sempurna, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjutkan ya, Nak. Nah, apa yang dimaksud beriman dengan kitab-kitab Allah? Kira-kira apa nih yang dimaksud dengan beriman? Ayo, siapa yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Apa yang dimaksud dengan beriman? Yakin. Iya, Bu Sumarni, silahkan Bu. Di sini Bu mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul, Bu. Iya, bagus sekali. Pengertiannya iman kepada Allah seperti yang dibilangkan teman kita tadi ya, Nak. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, apa itu pengertian kitab? Kitab artinya yaitu menulis, ya. Kitab artinya tulisan atau yang ditulis. Kitab Allah adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Kitab Allah berisi kumpulan dari wahyu-wahyu Allah. Wahyu Allah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Nah, Ibu mau kalian menghafalkan nama kitab-kitab Allah beserta nabi penerimanya dengan menggunakan lagu agar kita dapat mudah mengingatnya ya. Ayo hidupkan mikrofonnya, kita nyanyi bersama-sama lagi ya, Nak. Iya, Bu. Dengar musiknya? Belum, Bu. Nggak kedengeran ya musiknya ya? Enggak. Belum, Bu. Belum. Nggak kedengeran ya? Kita nyanyikan lagu Nada Pelangi-Pelangi tahu? Tahu, Bu. Ya, kita ubah ya. Kitab-kitab Allah ada 4 macam. Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Surat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Ya. Ayo sekali lagi. Ada 4 macam. Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Zabur Nabi Nabi Daud, Surat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Iya, beri tepuk tangan dulu buat semuanya. Harus semangat ya, Nak. Ya, Bu. Ya, kita lanjut ya. Ya, Bu. Ada yang sudah ngantuk ini? Belum kan? Belum, Tidak Bu. ada yang boleh ngantuk ya. Harus semangat kita melanjutkan pelajaran ini. Oke, sekarang sikap dan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Ayo, siapa ini yang bisa membacakan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 3-4? Ada yang bisa? Ayo anak-anak Ibu, siapa yang bisa membacakannya? Ali Imran ayat 3-4. Saya, Bu. Ya, silakan Bu Ika.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anjalan Taurata wal Injil min qablu hudal linnas. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih ya Ibu Ika. Ya, artinya adalah dan Dia Allah menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Yang kedua yaitu meyakini dan mengakui bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling utama dan paling akhir diturunkan. Ketiga, meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Nah, Ibu sekarang mau membuat kelompok diskusi untuk kalian ya. Buatlah kelompok kalian masing-masing dibagi menjadi 3 kelompok ya. Dan diskusikan mengenai makna iman kepada kitab Allah. Dan bagaimana pendapat kalian ketika menyaksikan ada orang Islam tapi tidak mau membaca dan mengkaji Al-Quran. Lalu diskusikan juga bagaimana implementasi perilaku iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan ya, Nak. Ada yang sudah siap? Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kelompok 1 coba. Saya, Bagaimana Bu. makna iman kepada kitab-kitab Allah? Ya, saya jawab ya, Bu. Ya, silahkan. Bu Hartini, kelompok Makna 1. iman kepada kitab Allah yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, Bu. Iya, bagus sekali. Benar ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, untuk kelompok 2 sudah siap? Sudah, Bu. Iya, silahkan Pak Zulfikar, bacakan hasil Iya, Bu. diskusinya. Jadi pendapat kami kan, Bu, ketika melihat orang Islam nggak mau membaca Quran, apalagi mengkaji Quran, jadi kami merasa prihatin, Bu, sedih. Karena menganggap orang itu kurang beriman kepada kitab Allah, Bu. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2, hasil diskusinya mantap ya. Yang ketiga, kelompok Ibu Sumarni sudah siap? Sudah, Bu. Iya, coba bacakan Nak hasilnya. Dari kelompok kami, Bu, meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, menghormati, memuliakan dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. Jadi menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pedoman hidup, Bu. Iya, luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok 3. Iya, itu tadi hasil diskusinya bagus-bagus semua ya. Diingat dan kalian implementasikanlah dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, Ibu mau memberikan tugas buat kalian. Tuliskanlah di buku kalian masing-masing resume mengenai makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ayo, jika sudah selesai, boleh kalian kirimkan langsung ke email Ibu ya. Di emailnya ada situ Ibu terakan, pristieka94@gmail.com. Bila sudah siap, langsung dikirim ya, Nak, biar Ibu nilai. Oke, ada yang ingin bertanya tentang materi kita pada siang hari ini? Iya, Bu, saya, Bu. Iya, silakan Bu Ika, apa itu yang mau ditanyakan? Begini, Bu, kan dalam kehidupan sehari-hari kita rasakan sekarang, Bu, banyaknya problem kehidupan yang sulit diatasi. Berbagai macam penyakit timbul tanpa diketahui cara pengobatannya. Bencana yang terjadi tidak disangka-sangka, tawuran antara pelajar dan lain sebagainya. Jadi, Bu, yang saya tanyakan, mengapa demikian, Bu? Itu bisa terjadi, Bu. Tolong, Bu, penjelasannya. Terima kasih, Ya. Bu. Iya, bagus sekali pertanyaannya ya, Bu Ika ya. Ya, Ibu akan menjawab dari pertanyaannya tadi. Sebenarnya itu, Nak, sudah termasuk ke dalam ciri-ciri kiamat, di mana sudah banyak manusia yang sudah meninggalkan Al-Quran
jauh dari Al-Quran. Maka dari itu, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir, selalu membaca Al-Quran, agar keadaan kita diberkahi dan selalu diberi jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Terima kasih Iya, ya, Bu. alhamdulillah. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dengan kamu membaca Al-Quran setiap hari, berarti kamu sudah mengimani bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya, ya. Oke, ketua kelas, sebelum kita mengakhiri, silahkan ditutup dengan doa ya. Mana ini, ada ketua kelas? Ya, Silakan. mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Insya Allah kalian dalam keadaan sehat agar kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya, membahas mengenai kitab-kitab Allah, yaitu berisikan dalil-dalilnya dan hikmah dalam mempelajari atau mengimani kitab-kitab Allah. Demikian Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.